Reza, Sal, dan segenap panitia bidang dakwah dan pemberdayaan umat Darul Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala an-nabiyil awwab an-natiqi bis-shawab al-man'ud fil kitab wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dini wa dunya. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dini wa dunya. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dini wa dunya. Yang saya hormati para asatidzah, para guru, para sepuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan juga teman-teman anak-anak muda yang saya banggakan, yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang cerah ini merupakan pagi yang sangat baik untuk kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jumat subuh pagi mantep banget. Ini malaikat lagi berdoa sekarang. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kalau ada orang yang ngasih sesuatu, tambahlah dia. Ini nih sekarang ini. Wa Allahumma a'ti mumsikan talafa. Dan ya Allah, kalau ada orang yang menahan dirinya untuk memberi sesuatu, tahanlah rezekinya. Rasul pun berdoa, Allahumma barik lana fi bukurina. Allahumma barik li hadhihi ummah fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umat ini di pagi-pagi harinya. Masya Allah. Dan sholat subuh pun, sholat subuh ini berbeda. Karena dia dekat dengan tahajud, dia dekat dengan sholat malam, dan bacaan-bacaan kita disaksikan langsung oleh para malaikat. Apalagi sekarang kajian-kajian kita membahas Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, episode yang ke-6. Alhamdulillah, bagi teman-teman yang baru datang, baru ikut dan bergabung, jadi kita sekarang sudah ada di kajian yang ke-6. Kita membahas tentang periode dakwah Nabi Muhammad ketika beliau berada di Madinah. Meskipun ada beberapa absen di kesempatan sebelumnya, saya berdoa semoga kita tidak kehilangan antusias kita. Karena kalau boleh saya katakan, pembahasan kita pada 45 menit ke depan ini adalah pembahasan yang sangat menginspirasi 14 abad berikutnya. Jadi, Rasul dakwah di Madinah tuh berapa tahun Bapak Ibu dan teman-teman? 10 tahun lamanya, tapi 10 tahun ini menjadi model bernegara bagi umat Islam selama 1400 tahun lamanya. Jadi bayangkan, Masya Allah, betapa banyak hal yang sedikit namun berkah dan dia menjadi pengubah sejarah. Nabi Muhammad itu berdakwah di Madinah 10 tahun. Tapi yang masuk Islam itu ada 100.000. Perang Badar itu pasukan muslimin cuma 313. Tapi siapa umat Islam yang nggak tahu Badar? Semuanya tahu perang Badar. Ramadan kita bahas setiap tanggal 17. Apalagi usia dakwahnya Rasul 23 tahun. Gak sebanyak mungkin usia-usia sepuh-sepuh dan bapak-bapak di Indonesia, tapi usia 23 tahun ini yang menginspirasi 14 abad perjalanan kaum muslim. Kita sekarang ada di bulan Safar, ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Bulan ini 1444 tahun yang lalu Rasulullah hijrah. Jadi
sahabat-sahabat itu hijrahnya bulan kemarin, bulan Muharram. Sementara Nabi Muhammad hijrahnya adalah bulan Safar, sampainya bulan depan, sampainya bulan Rabiul Awal. Nah, jadi mari kita sama-sama nih, mumpung masih dalam suasana awal Hijriah, kita menjadi umatnya Rasul, ya salah satu resolusi baru tahun Hijriah ini adalah kita semakin mengenal sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Saya izin kepada Ustadz Faisal dan teman-teman untuk share screen. Oh, ini masih disable. Nah, saya izin menunggu ya, Ustadz Faisal. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu sebelum namanya Madinah, namanya apa kota ini? Jadi Madinah itu nama baru. Nah, saya ingatkan di pertemuan lalu ya. Jadi ada 3 hal yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ngebangun masyarakat baru di sana. Yang pertama membangun masjid, yang kedua mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, yang ketiga new start, a new name, start yang baru, nama yang baru. Nama sebelumnya betul, Yathrib. Kemudian oleh Rasul Muhammad SAW diganti menjadi Al-Madinah An-Nabawiyah. Ngomongnya bisa dua teman-teman. Jadi kalau bukan saya tulis ya, kalau bukan Al-Madinah An-Nabawiyah atau Madinatun Nabi, semuanya sama. Sekarang saya tanya, menurut Bapak Ibu teman-teman, apakah di zaman Rasul namanya itu sudah Al-Madinah Munawwarah? Kenyataannya, kata-kata Madinah Al-Munawwarah atau Makkah Al-Mukarramah di zaman Nabi nggak ada. Kata-kata itu tuh kata-kata dari Muslimin di masa-masa kekhalifahan Utsmani. Jadi sekitar 800 tahun setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga itu nama yang sangat bagus, Al-Madinah, Al-Munawwarah, Al-Makkah, Al-Mukarramah. Tapi uniknya di masa Rasul, kalau teman-teman cek di semua hadis, di semua ayat, gak ada kata-kata Al-Madinah Al-Munawwarah. Tapi apakah gak masalah? Sangat tidak masalah. Sangat tidak masalah, sah-sah saja. Sama kayak kamu bilang Jogja kota pelajar, sama kayak kita bilang Bekasi kota apa ya? Kota apa Bekasi itu? Bandung kota apa namanya, kota pelajar juga gitu. Bandung kota wisata, Paris Van Java. Sampai sekarang kalau Bekasi saya juga bingung, kota apa? Kota panas kali ya. Alhamdulillah. Nah, sudah kelihatan Ustadz dan teman-teman, 10 tahun menginspirasi 14 abad. Terima kasih. Nah, Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, periode Madinah adalah cara interaksi Rasul dengan zamannya ketika memimpin dan berkuasa. Jadi kita akan belajar, pas di Mekah itu, Rasul belum punya power yang besar dalam bentuk kekuasaan. Ya enggak? Oh iya, teman-teman masih ingat, diboikot, disakiti, dizalimi, diusir. Teman-teman juga masih ingat ketika Nabi Muhammad berdakwah di musim haji, dari tenda ke tenda, dari tempat ke tempat, dari kafilah ke kafilah, dan tidak ada yang menerima dan menyambut dakwah beliau, sampai-sampai Nabi Muhammad pernah bersabda, adakah di antara kalian yang mau membawaku ke rumah mereka agar aku bisa menyampaikan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saking tidak adanya orang yang menerima dakwahnya Rasul, tapi pucuk dicinta ulam pun tiba. Alhamdulillah, justru yang pertama kali menerima dakwah Rasul, ketika hampir semuanya itu nggak mau kafilah-kafilah haji, ada 6 orang anak muda dari suku apa? Rekan-rekan ada yang masih ingat? 6 orang anak muda ini berasal dari suku Khazraj, dan kemudian mereka itu dengan sukacita menyambut dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Tahun depannya mereka balik lagi, terjadilah Bai'at Aqabah
Yang pertama disebut sebagai Bai'atun Nisa, tahun depannya lagi mereka datang lagi Bai'at Aqobah kedua. Dan sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Jangan pernah kita remehkan tentang Bai'at Aqobah 1 dan 2. Ya, kalaupun saya nggak bisa detail menjelaskannya, rekan-rekan semua bisa membaca di buku Sirah Nabawiyah tentang pentingnya Bai'at Aqobah 2. Kenapa sangat penting? Istilah kata, ya. Ibarat kata, kalau Madinah itu adalah sebuah negara, maka Bai'at Aqobah itu adalah cikal bakal negaranya. Ibarat Indonesia ya, sidang PPKI-nya lah gitu. Ibarat Indonesia ya, itu kayak persiapan buat proklamasinya gitu. Penduduknya sudah harus tahu bahwa akan membuat sebuah negara, dan calon penduduknya itu adalah yang ikut dalam Bai'at Aqobah 2. Yang kata para sejarawan, baiat ini itu baiat yang resiko hidup dan mati. Kenapa? Bayangkan saja, mereka semuanya 72 orang dari Madinah datang ke Makkah, tempatnya musuh, untuk membaiat Nabi Muhammad menjadi seorang pemimpin, dan mereka itu ada di tengah-tengah ya taring dan keburukan serta cangkraman orang-orang musyrikin Quraisy. Maka baiat itu dilakukan secara diam-diam. Namun ketika Rasul datang ke Madinah, beliau disambut dengan sukacita. Alhamdulillah. Nah, kita akan bagi fase Madinah menjadi 4 ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Fase pertama itu fase membangun Madinah. Jadi tadinya belum jadi negara, terus dibuat jadi negara. Pondasinya apa sih? Yang kedua adalah masa-masa interaksi dengan kekuatan-kekuatan di sekeliling Madinah. Kayak say hello gitunya. Ya. Habis bangun Madinah, kemudian say hello. Halo, halo, assalamualaikum, ke kanan kiri, depan belakang, timur ke barat, selatan ke utara. Nah, say hello. Yang ketiga, masa-masa ekspansi dan penyatuan Jazirah Arab. Ini Ghazwah Sariyah. Apa tuh Ghazwah Sariyah? Kita akan sampaikan nanti. Ghazwah Badar, Abwa, Uhud, Khandaq, Khaybar, Hunain, Fathu Makkah, dan kawan-kawan. Yang keempat, interaksi dengan kekuatan internasional. Wah, kalau kawan-kawan dan rekan semua mengira Nabi Muhammad itu tidak punya intensitas atau niat untuk menaklukkan dunia, salah. Di akhir-akhir dakwahnya Rasul di Madinah, Nabi Muhammad itu punya visi yang misi yang jelas. Apa itu? Bersentuhan dengan Romawi dan Persia. Berdakwah kepada dua kerajaan paling besar di zaman itu. Nah, sekarang ada hal unik yang ingin saya sampaikan. Ini saya dapatkan dari Dr. Hamdi Syahin, dosen kami di Universitas Islam Madinah. Dan menurut saya ini sangat penting untuk kita pelajari. Ini ketika saya mendengarnya saja, saya bergetar. Judul babnya adalah Sirru Ikhtiyaril Madinah. Rahasia kenapa Madinah bisa dipilih untuk menjadi tempat hijrahnya Rasul. Sebelumnya izinkan saya bertanya kepada rekan-rekan. Madinah itu dipilih oleh Rasul atau dipilih oleh Allah? Atau saya ganti pertanyaannya. Madinah itu adalah hasil dari musyawarah atau hasil dari perintah Allah? Kan beda ya. Ijtihad atau wahyu? Nah, ada jawaban dari Kak Aliana, Nurila, ada Ustadz Faisal juga menjawab, Ustadz Windargi. Nah, menariknya, hijrah ke Madinah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang membuat kita berpikir, apa kira-kira ya? Apa kira-kira hikmah? Kenapa sih Allah memilihkan Madinah gitu? Saya pernah membahas ini sebelumnya di pembahasan kita sebelumnya. Jadi sebelum Rasul itu hijrah ke Madinah, Rasul itu sering dibuat bermimpi
tentang tempat hijrahnya. Pas tidur, ya beliau ro'a fil manam, bermimpi diperlihatkan bahwa beliau berhijrah ke sebuah negeri yang banyak pohon kurmanya, subur, kemudian tanahnya bergaram, dan segala ada beberapa ciri-ciri. Nabi Muhammad ketika bangun dari tidurnya mengira, oh mungkin itu adalah Hajar. Ada yang masih ingat Hajar di mana? Hajar itu ada di Bahrain hari ini. Jauh sekali. Bahrain. Bahkan sekarang ada negara namanya Bahrain. Walaupun sayang ya, Bahrain menormalisasi hubungan dengan Israel. Ya, itu yang terjadi sekarang. Wala'iyadzubillah. Rasul bersabda, aku kira tempat hijrah itu adalah Hajar. Fa'idha hiya Yathrib. Ternyata dia adalah Yathrib. Ada banyak sekali hikmahnya. Pertama, demografi penduduknya yang muda. Ini menarik sekali. Jadi, kenapa kalau misalkan pernahkah terbesit di benak kita, rekan semuanya, Bapak Ibu, Rasul dakwah di Makkah 13 tahun, yang masuk Islam 100 sampai 150. Tapi ketika beliau berhijrah ke Madinah, ya, jumlah kaum muslimin itu signifikan sekali bertambah menjadi 1.500 awalnya ketika beliau sampai ke Madinah. Itu kenapa? Dr. Hamdi Syahid mengatakan karena memang kondisi demografi penduduknya itu muda, cenderung terbuka dengan perubahan. Itu juga yang disampaikan oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-Kahfi dalam ayat nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan cerita mereka Ashabul Kahfi padamu dengan sebenar-benarnya. Innahum fityah, mereka adalah anak muda, amanu yang beriman, bi rabbihim pada Tuhannya, wa zidnahum huda, dan kami tambahkan buat mereka hidayah, petunjuk. Ibnu Katsir menafsirkan Kenapa Allah itu membuat highlight? Kenapa di garis bawahi innahum fityah, mereka anak muda? Kemudian Ibnu Katsir menuturkan walihada kana aktsarul mustajibina lillahi wa lirasulihi syababan. Sejak zaman Rasul yang memang banyak menerima seruan dakwahnya Nabi Muhammad itu memang anak-anak muda. Meskipun juga ada orang-orang tua, banyak, jadi ya seimbang lah. Tapi kalau misalkan mau dilihat dominasinya besaran yang mana? Besaran anak-anak muda. Karena apa? Anak-anak muda cenderung terbuka dengan segala perubahan baru. Yang kedua, Madinah ini benteng alam yang kokoh. Saya berdoa ya Allah, semoga Allah rezekikan kita umroh dan ziarah ke Madinah. Agar teman-teman bisa melihat sendiri bahwa Madinah itu dikelilingi oleh bukit-bukit yang curam. Jadi ibarat kata bukit-bukit ini, deretan pegunungan ini melindungi Madinah dari serangan musuh. Salah satunya pula bukit Uhud. Selain dikelilingi oleh deretan perbukitan yang tinggi, Madinah pun juga dikelilingi oleh Harrah. Apa itu Harrah? Daerah vulkanik yang dia tuh hitam, susah dilalui oleh kuda karena batu-batunya runcing. Masya Allah, seakan-akan Madinah itu memang disetting oleh Allah untuk menjadi hisnun tabi'iyah, sebuah benteng yang alami, nggak perlu buat gerbang kota, nggak perlu buat menara tembak, karena sudah ada benteng alaminya. Yang ketiga, ini luar biasa, dan teman-teman ini juga kita bahas kemarin. Masyarakat Madinah itu sudah mengilmui tentang Nabi bahkan sebelum Nabi Muhammad datang. Kok bisa? Kembali ke
pembahasan yang kemarin, 6 orang anak muda Khazraj, kenapa mereka sukacita menyambut Nabi ketika kafilah lain gak ada yang menerima? Karena apa? Karena justru mereka telah mendapat kabar tentang Nabi akhir zaman dari orang-orang Yahudi. Mereka mendapatkan kabar tentang Nabi akhir zaman justru dari musuh Allah. Itu yang membuat mereka itu jadi faham tentang berita Nabi akhir zaman. Karena Yahudi itu sebagaimana Allah firmankan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu mengetahui ciri-ciri karakter Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui ciri-ciri dan karakter anak-anak mereka sendiri. Tapi sayang, Yahudi, gengsi, sombong, gak terima kalau ternyata Nabi akhir zaman bukan dari keturunan Bani Israel, tapi dari keturunan Bani Ismail alaihi wassalam. Yang keempat, Rasul itu punya hubungan kekeluargaan dengan orang Madinah. Ini juga sangat menarik. Kita mengira bahwa Nabi Muhammad itu orang baru di kota Madinah. Namun ternyata tidak banyak yang tahu bahwa neneknya Nabi Muhammad itu orang Madinah. Nenek buyut, bisa dibilang. Nenek buyutnya Nabi itu orang Madinah. Dari Bani Najjar, dari suku Khazraj. Bahkan Abdul Muthalib itu pernah tinggal di kota Madinah. Makanya dinamain Abdul Muthalib. Jadi beliau aslinya Syaibah. Saya pernah sampaikan juga di awal ini. Namanya Syaibah, pernah tinggal di Madinah, kemudian pulang ke Mekah, orang-orang berpikir, oh ini budak baru milik Muthalib. Akhirnya dinamakan, Abdul Muthalib gitu. Padahal namanya Syaibah. Dan dia baru diajak sama pamannya dari kota Yathrib. Makanya ketika Rasul datang, itu yang nyambut keluarganya dari Bani Najjar. Yang kelima, orang-orang Madinah itu, orang-orang Ansar, ahlu ba'sin wahar. Orang yang ahli militer dan tokoh-tokoh karismatik. Kenapa? Karena sebelum Rasul berdakwah di Madinah, sebelum Nabi sampai di kota Yathrib, orang-orang Ansar itu ada perang saudara di antara mereka, civil war. Jadi mereka udah biasa perang. Perang Aus, Khazraj, perang terus. Namanya perang apa? Rekan-rekan semuanya saya tulis di kolom chat. Namanya adalah perang Bu'ath. Perang Bu'ath ini perang saudara antara suku Aus dan Khazraj. Dua-duanya suku Arab. Siapa yang membuat mereka berperang? Orang-orang Yahudi. 3 suku Yahudi. Bani Nadir, Bani Kainuqa, Bani Quraizah. Ini 3 suku Yahudi di Madinah yang tidak rela kalau orang-orang Arab di situ hidup tentram dan damai. Sejak dulu Yahudi itu selalu memanfaatkan situasi chaos. Sampai sekarang. Teman-teman tahu kenapa Timur Tengah chaos terus? Itu settingan Zionis. Karena kalau dunia Islam dalam keadaan stabil, orang itu kalau stabil keadaannya, dia akan bisa berpikir ke depan. Dunia Islam kalau stabil, mereka akan mampu memikirkan cara menghabisi Israel. Cara untuk menyelesaikan konflik Palestina. Tapi Zionis Israel tidak mau hal itu terjadi, makanya mereka menciptakan letupan-letupan chaos, letupan-letupan permasalahan, problematika di banyak negara-negara Arab. Sehingga Israel masih sampai sekarang menghujamkan virus kankernya di negeri suci Palestina. Padahal di sekelilingnya adalah negara-negara Arab. Tuh teman-teman semuanya. Sejak dulu pun begitu. Orang Yahudi gak rela orang Arab stabil dalam keadaan
kehidupannya. Maka mereka menciptakan perang antara dua suku ini. Fase pertama, pembangunan kota Madinah. Ini saya yakin teman-teman semuanya sudah banyak sekali yang tahu, tapi kita coba review. Yang pertama, membangun Masjid Nabawi. Awwaluma bunia fil Madinah masjid. Yang paling pertama dibangun masjid, bukan rumah Rasul. Jadi masjid dulu, baru rumahnya Rasul. Ada yang ingat, Bapak Ibu, teman-teman, ketika Rasul membangun masjid, Rasul nginep dulu di rumah seorang sahabat Ansor. Siapakah sahabat Ansor yang mendapatkan kemuliaan untuk menjadi tempat menginapnya Nabi sebelum rumah beliau selesai dibangun? Saya kasih clue-nya. Clue-nya adalah sahabat ini bernama asli Khalid bin Zaid. Beliau di usia tuanya ikut dalam usaha membebaskan Konstantinopel. Beliau lebih sering disebut dengan kunyahnya daripada nama aslinya. Wah, ternyata sudah ada jawaban yang banyak sekali. 1, 2, 3, 4, Masya Allah. Terima kasih, benar ya teman-teman. Sahabat ini adalah Abu Ayyub Al-Ansari alias Khalid bin Zaid. Itu nama aslinya Abu Ayyub Al-Ansari. Dan ada banyak sahabat yang lebih sering dipanggil dengan nama kunyahnya, seperti Abu Musa Al-Asy'ari. Itu nama aslinya juga saya lupa siapa ya. Abu Ubaidah bin Jarrah Amir bin Abdullah. Abu Sufyan bin Harb, itu nama aslinya Sahr bin Harb. Khalid bin Walid lebih suka dipanggil dengan Abu Sulaiman. Nah, pertama membangun Masjid Nabawi. Yang kedua, at-ta'akhi, mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Saya yakin di setiap pembahasan hijrah, tema ini pasti dibahas. Nah, tapi ada yang unik, jadi benar-benar kerasa sekali orang-orang Ansor tuh sayang banget sama saudaranya. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Ini dalam Al-Quran dibahas orang-orang yang tinggal di ad-dar wal iman. Ya, yuhibbuna man hajar ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah pada negeri mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka kalau membantu itu nggak ngerasa pengen dibalas budi, pengen ditolong, pengen dibalas kemudian hari. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka tulus mendahulukan keperluan saudara muhajirinnya meskipun mereka sendiri butuh sekali. Jadi kalau teman-teman mengira orang-orang Ansar itu adalah orang-orang yang kaya semua sehingga bisa membantu orang muhajirin, lihat, petikan dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itu mendahulukan saudara mereka yang muhajirin meskipun mereka sendiri pun butuh. Ya Allah ya Rahman. Maka radhiyallahu anhum al-muhajirin wal ansar. Allah meridhai mereka, orang-orang muhajirin yang luar biasa dan orang-orang ansar yang istimewa. Masya Allah. Orang ansar nih. Semoga kita bisa meneladani sifat dan akhlak beliau radhiyallahu anhu. Yang ketiga, unifikasi Madinah, menyatukan Madinah dengan kunjungan kepada komunitas-komunitas tertentu. Salah satunya Yahudi. Ya, jadi Rasul ketika sampai di Madinah itu kayak kunjungan kenegaraan, satu kaum ke kaum lain, satu rumah ke rumah lain, ke tokoh satu ke tokoh lain. Yang akhirnya berujung pada hal-hal yang keempat, membuat piagam Madinah. Piagam Madinah itu
Isinya tidak hanya tentang Rasul dan kaum muslimin saja. Kalau ada yang masih asing apa itu Piagam Madinah, Piagam Madinah itu kira-kira kayak undang-undang dasar. Ya, jadi undang-undang dasar Madinah. Namanya aja Piagam Madinah. Kalau kita ada Piagam Jakarta. Ya, ada yang masih ingat ya? Yang dibangun oleh Panitia 9 dan sila pertamanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kemudian menjelang sidang tanggal 17 Agustus, dia kemudian diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ada Piagam Jakarta, ada Piagam Madinah. Undang-undang dasar istilahnya. Memang ada beberapa poin-poin perjanjian itu. Ada yang mengatakan Piagam Madinah ini dibuat dua bundel, dibuat dua undang-undang. Undang-undang pertama itu untuk kaum muslimin khusus, undang-undang kedua dibuat antara kaum muslimin dan orang Yahudi. Jadi dibuat antara Rasulullah dan seluruh komunitas-komunitas yang ada di sekeliling Madinah. Fakta dan hikmah yang perlu kita pelajari. Pertama, Madinah itu sudah disiapkan oleh Mus'ab bin Umair dan anak-anak muda Madinah. Nah, ini kita bahas kemarin. 1 tahun kurang Mus'ab bin Umair berhasil mengenalkan Islam kepada Madinah. Yang kedua, ini menarik. Ternyata ketika Rasul datang itu pernah diadakan ihsaiyat, sensus penduduk. Jadi sudah ada badan pusat statistiknya, BPS. Dan dihitung ada 1.500 muslim dan muslimah di sana. Dan subhanallah, letak Masjid Nabawi dan Baqi, ini pemakaman di samping Nabawi, itu dipilihkan langsung oleh Allah tepat berada di tengah-tengah Madinah sebagai pusat negara. Fase yang kedua adalah Ghazwah dan Sariyah. Ini yang pertama sudah, yang kedua Ghazwah dan Sariyah. Apa itu Ghazwah? Apa itu Sariyah? Ghazwah, Bapak Ibu dan teman-teman, adalah satuan pasukan yang dipimpin langsung oleh baginda Muhammad SAW. Dan ada yang berakhir dengan perang, ada yang berakhir dengan kesepakatan. Jadi nggak mesti perang. Nggak mesti perang. Ghazwah itu yang penting adalah sebuah pasukan yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad. Kalau Sariyah itu adalah satuan pasukan yang dipimpin oleh sahabat yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. Itu teman-teman semuanya. Bedanya Ghazwah dan Sariyah. Selama hidup Rasul, Sariyah itu ada sekitar 30-an dan Ghazwah itu ada sekitar 25. Dan tidak semuanya berakhir dengan pertempuran. Nah, dan uniknya Ghazwah pertamanya Nabi Muhammad itu adalah Ghazwah Al-Abwa namanya. Jadi bukan Ghazwah Badar. Tahun 2 Hijriah. Ghazwah Al-Abwa. Ketemu sama musuh enggak? Enggak. Berakhir dengan perang enggak? Enggak. Ghazwah Al-Abwa, Buat dan Badar pertama, Badar Al-Ula. Ini semuanya enggak terjadi pertempuran. Sementara Ghazwah yang terjadi perang untuk pertama kalinya adalah Ghazwah Badar pada tahun 2 Hijriah. Di tahun yang sama, Bani Qainuqa juga diusir karena berkhianat atas perjanjian yang dibuat oleh Rasul Muhammad SAW. Apa pengkhianatannya? Bani Qainuqa itu, Bapak Ibu dan teman-teman, adalah suku Yahudi yang punya pengaruh ekonomi besar di Madinah. Mereka sampai punya pasar sendiri. Mereka penghasil alat-alat perang, penghasil kurma, pokoknya bahan-bahan pokok di Madinah dan alat-alat perang itu mereka yang punya. Tapi suatu saat ada seorang muslimah yang
pernah datang ke pasar Bani Qainuqa, dan ketika di pasar itu jilbab muslimah ini ditarik sehingga citra dan harga diri muslimah ini tercabik-cabik. Melihat itu, seorang pemuda muslim Madinah turun tangan. Dia melawan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa dan terjadilah baku hantam sampai dua-duanya mati. Yang muslim ini mati, yang Yahudi pun mati karena baku hantam ini. Tapi karena itu Rasul Muhammad dan sahabat-sahabatnya mengusir Bani Qainuqa karena pelanggaran yang mereka lakukan. Ini Ghazwah Badar nggak perlu saya sebutkan ya detailnya bagaimana. Yang jelas Ghazwah Badar ini terjadi karena terjadi di luar rencana, teman-teman semua. Kalau saya boleh membahasakannya. Karena rencana awalnya Ghazwah Badar itu Rasul dan sahabatnya ingin menghadang kafilah dakwah Abu Sufyan. Jadi tujuan awalnya untuk menghadang kafilah Abu Sufyan. Tapi ternyata Abu Sufyan berhasil selamat dan kabar bahwa Nabi akan menghadang kafilah Abu Sufyan sampai duluan ke Makkah, sehingga Abu Jahal, Abu Lahab, dan tokoh-tokoh musyrikin Mekah itu malah memberangkatkan 1.300 pasukan untuk menghadapi pasukan Rasul Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Bayangkan saja, tujuan awalnya hanya untuk menghadang kafilah dagang. Persiapannya bukan buat perang, tapi ternyata Allah pertemukan mereka dengan pasukan yang siap bertempur. Dan dengan izin Allah, di perang ini Nabi Muhammad dan sahabatnya menang. Sampai-sampai Rasul berdoa, Allahumma in tuhlak hadhil isabah falan tu'bad abada. Ya Allah, kalau pasukan ini kalah di hari ini, niscaya engkau tidak akan disembah selama-lamanya. Karena benar-benar itu antara terus atau enggak ini. Kalau saat perang Badar kaum muslimin kalah, itu akan sangat sulit sekali untuk memperbaiki keadaan. Sulit sekali. Maka Masya Allah, Allah menangkan kaum muslimin di perang Badar ini tahun 17 Ramadan. Kemudian Ghazwah Bani Uhud, Ghazwah Uhud dan Bani Nadir. Ini Uhud tahun 3 Hijriah. Ini semuanya era ketika kaum muslimin itu berinteraksi dengan kelompok-kelompok, dengan kekuatan-kekuatan di sekeliling Madinah. Yang selanjutnya ada Ghazwah Khandaq. Ghazwah Khandaq itu di dalam Madinah. Khandaq itu sendiri artinya parit. Jadi kalau kita bayangkan ini pertempuran di dalam Madinah. Karena orang-orang musyrikin itu datang mengepung kota Madinah dan Nabi Muhammad serta sahabatnya membuat parit untuk menghadang pasukan musuh agar bisa masuk ke Madinah. Jadi dihadang dengan parit yang dibuat oleh Salman Al-Farisi, arsiteknya beliau dari Persia. Singkat cerita, akhirnya mereka kalah, orang-orang musyrikin kalah, padahal jumlah mereka banyak sekali. Kalau bisa diukur di antara perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang-perang lain, jumlah musuh yang paling banyak itu terjadi di perang Khandaq. Jumlahnya 10.000 orang. 10.000 itu jumlah yang paling besar dalam sejarah Arab. Semuanya datang ke Madinah. Jadi benar-benar kalau boleh saya bahasakan, Madinah versus everybody. Madinah versus everybody. Karena semua suku-suku Arab itu ngumpul semua di situ. Udah kayak kalau nggak ada Khandaq, kalau nggak ada pertolongan Allah, ya pertama. Yang kedua, nggak ada Khandaq, itu Madinah habis teman-teman semua. Habis. Kota kecil. Madinah itu kota kecil. Kalau musuh itu nggak melihat Khandaq di sekeliling Madinah, mereka serang Madinah, terbakar Madinah, hancur Madinah, jadi puing, rata dengan tanah.
Tapi yang pertama Allah Subhanahu wa taala turun tangan bantu kaum muslimin. Yang kedua dengan ijtihad, dengan ikhtiar membuat sebuah parit yang lebarnya itu 5 sampai 8 meter, dalamnya itu 5 meter, panjangnya 8 kilo. Dibangun selama belasan hari. Ya, dalamnya 5 meter, lebarnya 5 sampai 8 meter, panjangnya 8 kilometer. Allah selamatkan kemudian kaum muslimin. Yang kedua, di perang Khandaq ini Allah utus angin puting beliung untuk memporak-porandakan tenda kaum musyrikin sehingga mereka kehilangan tempat berpijaknya, kemudian pulang ke negeri mereka, ke tempat mereka tanpa ada kemenangan, tanpa membawa kemenangan. Nah, ada fakta dan hikmah penting di fase Ghazwah dan Sariyah. Apa itu? Ghazwah Rasulullah, ini ternyata ada catatannya. Ghazwah Rasulullah mencapai 28. Dan kembali ke tadi yang saya sampaikan, 28 ghazwah ini gak semuanya berakhir dengan perang. Dan Sariyah sekitar 50 Sariyah. Dan lagi-lagi gak semuanya berujung perang. Kadang ada Sariyah itu kayak semacam apa ya, mission impossible. Jadi Rasul mengutus 5 orang. Untuk apa? Untuk memata-matai Mekah contohnya. Rasul mengutus 3 orang untuk menyampaikan menyampaikan pesan kepada suku-suku di sekitar Mekah contohnya. Jadi nggak mesti misi pertempuran semua, ada misi intelijen, ada misi untuk membuat kesepakatan. Itu yang terjadi pada Sariyah. Namun Al-Waqidi mengatakan semuanya adalah 100, baik Ghazwah maupun Sariyah. Wallahu a'lam bishawab. Dan menariknya, orang-orang Ansor itu baru ikutan perang ketika Badar Al-Kubra. Perang Badar itu orang Ansor baru ikutan. Kenapa teman-teman? Kenapa kok di perang atau di Ghazwah sebelum Badar orang Ansor tidak ikutan? Karena baiat mereka pada Rasulullah adalah untuk memperjuangkan, membela Nabi Muhammad ketika beliau diserang di dalam kota Madinah. Itu isi baiatnya. Maka perang Badar itu sahabat-sahabat semuanya, Rasul itu benar-benar bertanya kepada kaum Ansor. Takutnya mereka akan bilang ini nggak sesuai kesepakatan karena perang Badar itu terjadi di luar kota Madinah. Makanya berkali-kali Nabi Muhammad nanya pada kaum Ansor, Asyiru ilayya ayyuhan nas. Berikan pendapat Anda pada saya, wahai orang-orang. Yang Rasul maksud tuh orang Ansor. Ya. Karena orang Muhajirin tuh semuanya, iya, hayu Rasul, siap. Orang Ansor kan, komitmen mereka membela Rasul di dalam Madinah. Ini di luar Madinah mau enggak? Ternyata jawaban kaum Ansor, mau, siap, sami'na, wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Dan sejak itu, orang-orang Ansor ikut berjihad membela Nabi Muhammad di luar kota Madinah. Dan yang ketiga, perang dalam fase kedua ini sifatnya defensif, bertahan. Yang ketiga, ini kita ulang lagi ya. Yang pertama, fase pembangunan selesai. Yang kedua, interaksi dengan kekuatan Jazirah Arab, kita bahas sudah. Yang ketiga, masa-masa ekspansi. Jadi yang kedua ini defensif, bertahan. Yang ketiga, ekspansif, jemput bola, teman-teman semua. Langsung kita lihat. Jadi, fase ketiga ini, setelah perang Khandaq yang tadi saya sebutkan, perang Parit, yang Rasul dan sahabatnya bertahan di dalam Madinah, Rasul kemudian bersabda, Al-an nagzuhum wala yaghzuna. Setelah perang Khandaq ini, kitalah yang akan mendatangi mereka, bukan lagi mereka yang datang kepada kita. Jadi Rasul yang kemudian ambil sifat aktif. Jadi bukan defensif lagi, tapi aktif.
menuju ke tempat musuh. Ini kemudian terjadi, ada Ghazwah Bani Lihyan, Bani Mustalik. Rasul yang datang ke mereka, Rasul yang dakwah langsung ke mereka. Lalu umrah yang berujung perjanjian Hudaybiyah. Kemudian Ghazwah Khaybar. Ghazwah Khaybar ini, jadi ketika orang Yahudi itu ketika perang Khandaq tadi, yang tahun 5 Hijriah, semua suku-suku Yahudi itu diusir dari Madinah. Bani Qainuqa yang pertama diusir, yang kedua Bani Nadir. Kenapa diusir? Karena Bani Nadir itu pernah ketika Rasul datang ke tempat mereka, Bani Nadir merencanakan pembunuhan berencana. Kayak gimana itu? Jadi Rasul lagi datang ke tempat mereka, duduk di sebuah tempat, dari dinding yang paling tinggi ada orang-orang Bani Nadir yang menyiapkan batu raksasa. Niatnya apa? Niat mereka ingin melemparkan batu raksasa ini agar mengenai Rasul hingga beliau terbunuh. Tapi malaikat Jibril membisikkan pada Rasul, memberikan ilham pada Rasul bahwa orang Yahudi Bani Nadir akan membunuh beliau, sehingga beliau keluar dari tempat itu duluan. Sahabat nanya, wahai Rasul, kenapa Anda keluar dari Madinah keluar dari tempat Bani Nadir tanpa ada ngomong apa-apa? Rasul bersabda, karena tadi orang Yahudi Bani Nadir itu ingin membunuh saya. Akhirnya setelah itu Bani Nadir diusir. Bani Quraidah pun diusir karena apa? Di perang Khandaq, Bani Quraidah bekerja sama dengan musyrikin Quraisy. Sehingga setelah perang Khandaq selesai, kaum muslimin mengepung Bani Quraidah dan mengusir mereka. Tiga-tiganya ini nggak pergi begitu saja, mereka ngumpul di Khaybar namanya. Dan tahun 7 Hijriah, Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar mengepung kota Khaybar, which is Khaybar itu adalah kota yang sangat besar, kota yang sangat besar, benteng-bentengnya ada 8 benteng di situ. Pokoknya dia safety banget, ya. Kalau kata dosen saya, smart city-nya zaman itu kota Khaybar, smart city-nya, irigasi di situ, benteng di situ, pokoknya kota yang paling mewah itu adalah kota Khaybar. Tapi ternyata, Masya Allah, Alhamdulillah, biqadarillah wa Masya Allah, Allah memenangkan kaum muslimin di perang Khaybar. Dan ghanimahnya banyak sekali. Lalu teman-teman semuanya di fase ketiga itu berakhir dengan Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Ini kemenangan luar biasa yang terjadi pada Rasul dan sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad saat itu usianya 61 tahun. Bayangkan teman-teman semuanya, tahun 1 Hijriah Rasul diusir, Rasul disakiti, Rasul dapat ancaman pembunuhan. Tapi 8 tahun berikutnya Nabi Muhammad pulang ke kota Mekah sebagai seorang pemenang. Ceritanya panjang sekali. Ya, karena ini juga waktunya semakin sempit teman-teman semua. Tapi singkat cerita, ketika Nabi Muhammad SAW ini, kenapa Fathu Makkah bisa terjadi gitu ya? Mungkin teman-teman berpikir, Ustadz, perasaan jarak antara perang Khandaq sama Fathu Makkah itu cuma 3 tahun. Perang Khandaq ada yang masih ingat tadi tahun berapa? Ketika orang-orang musyrikin itu mengepung Madinah, kaum muslimin susah buat makan, susah buat minum, bahkan buat kencing pun susah. Rasul menahan lapar 5 hari sampai melilit tubuhnya dengan batu. Jadi kelaparan, kehausan, kedinginan terjadi pada perang Khandaq. Itu tahun 5 Hijriah. Tapi dengan sangat fenomenal dan spektakuler, 3 tahun setelah itu Nabi Muhammad membalikkan situasi. Di perang Khandaq, 10.000 orang dari seluruh Jazirah Arab mengepung Madinah, tapi 3 tahun
Setelahnya Nabi Muhammad memimpin 10.000 sahabat membebaskan Madinah. Kok bisa terjadi, Bapak Ibu? Ini salah satu awalnya adalah ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ada ini penting sekali. Ini nggak bisa saya sampaikan dengan sangat detail, tapi saya kasih keywordnya kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman. Perjanjian Hudaybiyah. Apa itu perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian untuk gencatan senjata. Selama 10 tahun. 10 tahun. Antara muslimin dan musyrikin Quraisy tidak boleh saling menyerang selama 10 tahun lamanya. Berarti itu tahun Hudaybiyah itu terjadi pada tahun 6 Hijriah. Harusnya 6 Hijriah sampai 16 Hijriah itu nggak ada perang sama sekali. Tapi ternyata Allah itu maha besar, Allah maha kuasa. Orang-orang Quraisy mengira dengan membuat perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin akan kehilangan pengaruhnya. Kenapa? Mereka mikir, wah, dengan perjanjian Hudaybiyah ini, orang-orang Islam akan kita habisi satu persatu. Kaum muslimin akan kita kelilingi dengan suku-suku yang setia kepada musyrikin. Sehingga ketika perjanjian Hudaybiyah selesai, tinggal serang Madinah, habis Madinah. Mikirnya kayak gitu. Ternyata, Masya Allah, 2 tahun perjanjian itu berjalan, malah banyakkan suku-suku yang masuk Islam daripada suku-suku yang setia kepada musyrikin Quraisy. Dan berakhir dengan ada satu suku yang loyal sama Quraisy menyerang suku yang loyal pada kaum muslimin sehingga perjanjiannya rusak. Ketika perjanjian rusak, yang takut siapa, teman-teman? Kaum muslimin atau orang-orang Quraisy? Yang takut orang-orang Quraisy. Kenapa? Mereka sadar ternyata koalisi itu kayak partai politik ya, yang ikut kaum muslimin itu jauh lebih besar dibanding yang ikut orang-orang musyrikin, dan terjadilah Fathu Makkah. Yang tadinya jumlah muslimin berapa, teman-teman? 1.500. Kemudian di perang Uhud 1.000, di perang Khandaq ada 3.000, ketika Fathu Makkah ada 10.000. Masya Allah. Ini kalau dibahas seru sekali sebenarnya. Tapi kita bahas hikmah dan fakta. Jadi saya kasih kail-kailnya saja. Ini waktu juga sudah semakin sempit. Nah, Hudaybiyah secara logika tidak memihak pada kaum muslimin. Namun Allah mendeskripsikan perjanjian Hudaybiyah sebagai inna fatahna laka fatham bina, kemenangan yang nyata. Yang kedua, Fathu Makkah terjadi ketika usia Rasul 61 tahun, dan model pembebasan Fathu Makkah menginspirasi pembebasan lain sepanjang masa. Yang keempat, fase keempat. Jadi yang keempat ini masa menjaga kemenangan dan ekspansi ke internasional. Setelah Makkah menjadi bagian dari kaum muslimin, terjadi yang namanya penaklukan kota Hunain, perang Hunain, penaklukan kota Taif. Kemudian di akhir-akhir usianya Rasul, beliau ini memfokuskan kaum muslimin untuk menghadapi Romawi. Contohnya perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu terjadi antara 3.000 kaum muslimin melawan 200.000 tentara Romawi. Dia di Syam. Tahun 8 Hijriah. Di tahun yang sama ketika terjadi Fathu Makkah. Tahun depannya lagi, tahun 9 dan 10. Tahun 9-nya ada Amul Wufud. Am itu artinya tahun, Wufud artinya delegasi. Kenapa disebut sebagai Amul Wufud? Karena di tahun itu berbondong-bondong datang delegasi dari timur, selatan, barat, utara, Jazirah Arab,
berbondong-bondong datang ke Madinah, mengirim delegasinya untuk mengucapkan syahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Inilah pembuktian dari firman Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dulunya disakiti, didolimi, dikepung, diperangi, tahun 9 Hijriah, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan orang Taif yang dulu masih ingat, yang memfitnah Rasul, yang melempar Rasul, yang menolak dakwah Rasul. Tahun 9 itu, pemimpin-pemimpin Taif yang datang ke Madinah dan mengikrarkan syahadat. Masya Allah. Dan menjelang akhir umur Nabi Muhammad SAW, beliau mengutus pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid untuk apa? Untuk menghadapi Romawi. Lagi-lagi ekspansi ke internasional. Apa hikmahnya yang diambil? Ini setelah Rasul wafat. Para sahabat sebab dan Rasul meneruskan dakwah ke penjuru dunia. Dari 100.000 yang dimakamkan di Madinah, semua 10.000. Ini fakta unik yang kita bahas akan di pertemuan ke depan insya Allah. Rasulullah menjadi manusia pertama dalam sejarah yang menyatukan seluruh jazirah Arab dalam satu pemerintahan. Dan yang ketiga, teman-teman semuanya, kenapa sebelum Rasul wafat, beliau ini memberangkatkan pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid? Seakan-akan begini, Rasul itu mengabarkan pada umatnya bahwa Masjid Al-Aqsa itu harus dibebaskan. Karena apa? Masjid Al-Aqsa itu ada di wilayah Syam. Dan salah satu wasiat terakhir Nabi Muhammad sebelum beliau wafat adalah memberangkatkan pasukan Usama bin Zaid menuju ke Syam. Apa sih menariknya Usama bin Zaid? Beliau ini sahabat yang masih belia, usia 18 tahun, tapi sudah mendapatkan kepercayaan buat memimpin sebuah pasukan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas. Selanjutnya di pertemuan ke-7 kita akan membahas wafatnya Nabi Muhammad SAW dan apa yang terjadi setelah beliau wafat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah bil jannah Ustaz Edgar Hamas setelah berikan materi yang luar biasa. Begitu terperinci ya, walaupun tidak detail, namun kita bisa belajar banyak hikmah-hikmah yang sudah disiapkan oleh Ustaz Edgar ya teman-teman ya, dari setiap fase, dari setiap tahapan. Masya Allah. Baik, seperti biasa silahkan teman-teman untuk teman-teman yang hendak bertanya, silahkan untuk raise hand ataupun bisa di drop pertanyaannya di kolom chat ya. Baik, wah, langsung cepat sekali ada pertanyaan yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz. Ya, tentang Piagam Madinah. Piagam Madinah ini disepakati oleh seluruh elemen yang berada di Madinah, baik kaum muslimin maupun kafir ya, Yahudi dan lain-lain. Nah, apakah Piagam Madinah merupakan sebuah contoh rujukan keberadaan Pancasila di Indonesia, sehingga sebenarnya Pancasila di Indonesia itu sudah sangat cocok dengan syariat Islam seperti apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW dengan hidup bersama hidup bersama kaum kafir atau non muslim gitu, seperti itu Ustaz. Begini Bapak Ibu dan teman-teman, yang menulis Pancasila itu Soekarno atau bukan? Ini menarik sekali. Jadi inti silanya memang Soekarno yang buat. KMK kemanusiaan, internasionalisme, ketuhanan, tapi gitu doang. Jadi kata-katanya doang. Yang menulis teks Pancasila itu para sejarawan mengatakan kemungkinan besar adalah Haji Agus Salim, yang mengatakan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan,
yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dan kawan-kawannya. Itu yang nulis detailnya adalah Haji Agus Salim, yang mana beliau seorang ulama juga, seorang intelektual muslim yang paham sirah nabawiyah. Teks itu pun kemudian dikonfirmasi oleh panitia 9, yang di situ ada para ulama seperti Ki Haji Wahid Hashim, kemudian Ki Bagus Hadikusumo. Masya Allah. Jadi kalau kita melihat Pancasila itu sangat mirip dengan Piagam Madinah. Karena fungsinya pun sama, untuk menyatukan komunitas yang ada di Madinah dalam satu perjanjian yang sama. Meskipun tentu tidak menihilkan fakta bahwa yang membuat perjanjian itu, yang memimpinnya adalah kaum muslimin. Sama kayak Pancasila. Sila pertamanya kan awalnya yang saya bilang tadi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kemudian ada katanya ada utusan dari Indonesia Timur yang nggak setuju, sampai kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun kalau mau dilihat pun ketuhanan yang Maha Esa pun Islam sekali. Karena Esa artinya satu, tauhid. Begitu teman-teman semua. Jadi kalau misalnya dilihat apakah ada kesamaan, menurut saya para tokoh-tokoh founding father kita itu adalah pembaca sirah nabawiyah yang sangat baik. Bahkan guru bangsa kita, Cokro Aminoto, itu banyak sekali mengambil sisi sirah dalam perjuangan beliau. Makanya beliau pernah bilang, semurni-murni tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepintar-pintar siasat. Dan beliau pernah bilang, sudah sampai di mana hijrah kita. Jadi erat sekali kaitan para ulama-ulama kemerdekaan dengan perjuangan Nabi Muhammad dalam membangun kota Madinah. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Maka teman-teman, kenapa kok sekarang ada yang berusaha memisahkan umat Islam dengan Pancasila? Teman-teman, Pancasila itu tergantung siapa yang ngisi. Saya ulang, Pancasila itu tergantung siapa yang ngisi. Dia itu tuh buat diisi, teman-teman. Kalau yang ngisi orang yang nggak benar, dia bisa menjadi sesuatu yang nggak cocok. Bisa jadi sesuatu yang memecah belah. Kalau Pancasila diisi dengan kebaikan, dia diisi dengan nilai-nilai yang luhur dan diisi sebagaimana sila-silanya, bukan cuma retorika, maka dia sangat dahsyat. Sebagaimana yang terjadi pada Piagam Madinah. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Baik, hatur nuhun penjelasannya ya. Jadi sebenarnya piagam Pancasila itu merujuk ke Piagam Madinah seperti itu ya. Nah, setelah Piagam Madinah ada, itu apakah ada perjanjian-perjanjian lain, maksudnya yang sehingga syariat bisa ditegakkan secara paripurna, atau memang dasarnya masih Piagam Madinah saja, Ustaz? Nah, Piagam Madinah sendiri kan menjamin orang-orang muslimin itu harus melakukan syariat Islam, dan orang-orang Yahudi itu diminta kesetiaannya untuk berperang. Jadi gini, kalau muslimin lagi menghadapi musuh, orang Yahudi membantu orang muslim. Kalau orang Yahudi menghadapi musuh, kaum muslimin pun bertanggung jawab untuk membantu mereka. Jadi saling gotong royong sebenarnya, gotong royong lagi-lagi. Gak ada kesepakatan seperti itu karena Piagam Madinah pun sudah cukup lengkap, sudah cukup meliputi banyak sekali poin-poin yang tidak perlu ditambah poin-poin baru, kawan-kawan semua. Nanti akan coba kita bahas di pertemuan depan, isi Piagam Madinah itu kayak apa sih, coba biar gak penasaran ya. Oke ya, baik. Seperti itu ya bagi penanya. Jadi
biar kita tahu lebih detail gitu ya, dan apa namanya bisa menjadi inspirasi juga buat kita semuanya. Baik, silahkan jika ada yang mau bertanya lagi. Oke, eh, boleh raisen atau drop di kolom chat. Ya, selanjutnya izin Ustadz, setelah wilayah Islam lebih luas, apa piagam Madinah masih berlaku, Ustadz? Dari Ibu Murtini. Piagam Madinah begini ya, karena piagam Madinah isinya tentang kebaikan dan kebaikan. Ketika Islam ini semakin meluas, tentu apa namanya piagam Madinah ya sudah gimana ya teman-teman saya menyampaikannya ya. Dia berlaku tapi dengan nama lain ya, bukan lagi piagam Madinah tentunya. Ya kan? Dia berlaku dengan sekup yang lebih luas dan namanya bukan piagam Madinah lagi. Ya, karena poin-poinnya pun sama dengan apa yang Islam ajarkan. Karena apa namanya poin-poin muamalah sama muslim, poin-poin muamalah di luar orang-orang yang muslim itu dibahas sangat detail dalam Al-Quran. Nah, piagam Madinah itu kayak apa ya? Kayak Rasul tuh cuma ingin membahasakan Al-Quran dengan poin-poin yang bisa dipahami oleh orang non-muslim, gitu saja. Membahasakan Al-Quran menjadi sebuah poin-poin yang bisa dipahami oleh seluruh komunitas Madinah, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Nah, dan setelah wilayah ini meluas pun, aturan-aturannya berlaku meskipun namanya bukan piagam Madinah lagi. Mungkin ya, saya kurang tahu juga, belum ada, ya yang jelas, apa namanya, sumber utamanya syariat Islam. Namanya apa, saya kurang tahu. Nah, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Bu. Baik, atur nuhun. Ya, izin menyapa di sini ada Prof. Neni Simaniati, ada Pak Isan, Bu, dan Pak Windargi ya. Barangkali ada yang mau disampaikan, mau bertanyakan, silahkan. Udah Ustaz Edgar, masih ada waktu untuk bertanya. Atau mau menanggapi, silahkan. Oke. Silahkan teman-teman yang lain. Baik, ya telah masuk lagi. Izin bertanya Ustadz tentang Ghazwah dan Sariroh. Syariah. Sari apa? Syariah ya. Syariah. Syariah. Ghazwah dan Syariah. Kenapa ada istilah Syariah? Apakah ini menjadi salah satu bagian dari strategi militer atau ada hikmah lain dari hadirnya Syariah itu sendiri khususnya karena Ghazwah telah diikuti oleh Nabi SAW? Iya, karena Rasul ini luar biasa dan sebagai pemimpin negara tentu orang hebat itu bukan orang yang bisa ngelakuin semuanya sendirian. Orang hebat itu adalah orang yang mampu mendelegasikan tugas-tugas besar pada orang yang cocok. Right man on the right place. Jadi itu bedanya leader sama orang yang ngerjain sendiri. Kan capek teman-teman kalau semuanya dikerjain sendiri. Rasul punya sahabat-sahabat yang punya kompetensi dan abilitas hebat dalam bidangnya. Maka gak semua misi-misi itu Rasul turun tangan. Nah, Syariah itu adalah fungsi dari Rasul ingin mendelegasikan beberapa kepentingan dan misi-misi penting kepada orang-orang yang terbaik. Makanya Syariah pertama itu dipimpin sama singa Allah, Hamzah bin Abdul Muttalib. Ada lagi Syariah yang dipimpin Abu Bakar, dipimpin Ali, dipimpin Khalid, dipimpin Abu Hurairah, dipimpin Abu Musa, Amr bin As. Jadi yang mimpin Syariah pun teman-teman semua di kemudian hari mereka menjadi pemimpin-pemimpin hebat. Karena apa ya?
Rasul tuh ingin memberi mereka penugasan biar terbiasa dengan misi-misi penting. Nanti pas Rasul wafat, sahabat-sahabat yang sering jadi pemimpin syariah ini menjadi bintang-bintang hebat dalam kepemimpinan leadership kaum muslimin. Jadi nggak kagok gitu loh. Rasul wafat, estafet dakwah tetap bisa dilanjutkan. Baik, Begitu, Faisal. oke, hatur nuhun. Ya, kekuatan pendelegasian, Masya Allah. Baik. Selanjutnya, ya ini tidak di ini ya langsung di kolom chatnya ada. Dari Bunda Alia Febriani, Ustadz, bagaimana pendapat yang mengatakan dulu Rasul kan lebih mudah memanage negara karena masih size-nya kecil. Sementara zaman sekarang umat Islam sudah berkembang jutaan. Apa masih relevan kita mengacu ke masa Rasulullah SAW dengan apa gaya pemerintahannya ya seperti itu ya bukan? Kalau dibilang size-nya kecil, saya nggak setuju. Jadi opini itu tidak benar. Apakah Rasul memimpin Madinah? Rasul di akhir hidup beliau memimpin sebuah negara besar, Jazirah Arab. Tapi kan nggak kayak Indonesia, Ustadz, yang sukunya banyak. Jangan kira, suku-suku Arab tuh banyak sekali. Ada ratusan suku, berbeda-beda. Jadi kalau bisa dibilang Bhinneka Tunggal Ika itu di zaman Rasul sudah ada, teman-teman. Karena saya bilang tadi, Rasul itu adalah the first man, orang pertama yang menyatukan Jazirah Arab. Karena sebelum Rasul menjadi pemimpin, itu Jazirah isinya perang dan perang, pertikaian demi pertikaian. Dan Rasul berhasil memadamkan pertikaian itu, menyatukannya dalam satu bendera. Jadi kalau ada orang yang bilang manajerial dan size negara yang Rasul atur itu cuma kecil, salah. Ya. Dan teman-teman semuanya, apa yang dihadapi Rasul ya sama kayak yang dihadapi zaman sekarang, wabah, kemudian persoalan ekonomi, sosial, politik, budaya, kemudian ancaman dari luar negeri, semuanya dibahas. Sampai-sampai ada sebuah kitab yang khusus mempelajari tentang politiknya Nabi Muhammad SAW. Politik dalam negerinya gimana, politik luar negerinya bagaimana, itu ada kebijakan-kebijakan. Maka kalau ada yang bilang gak komparatif, sangat komparatif. Pemimpin yang hebat itu bukan bisa. Baik. Jadi sebenarnya dengan gaya kepemerintahannya, terus sistem pemerintahannya pun masih relevan sampai sekarang ya Ustaz ya? Relevan, sangat relevan. Makanya saya bilang 10 tahun yang menginspirasi 14 abad. Karena semua pemimpin muslim yang ingin menegakkan nilai Islam itu pasti akan membaca kepemimpinan Rasul selama 10 tahun di Madinah. Modelnya itu, teman-teman semua. Oke. Allah a'lam. Kalau dengan model pemerintahan seperti itu, negara mana saja yang sekarang paling ideal dan mendekati gaya kepemimpinan atau sistem pemerintahan Nabi SAW pada saat itu kalau sekarang? Wallahu a'lam bishawab. Semuanya punya. Jadi kalau boleh saya bahasakan, semua negara punya sisi-sisi yang meneladani modelnya Rasul, tapi juga ada sisi yang nggak ngambil itu. Arab Saudi ngambil di bagian penegakan syariah, tapi secara model kepemimpinan monarki, which is Rasul nggak melakukannya, ya kan? Turki mengambil contohnya sisi musyawarah, ada parlemen. Rasul mereka ngambil di sisi musyawarahnya, tapi mereka nggak ngambil dari sisi kebijakannya, ada yang kurang syariah. Contohnya lokalisasi pekerja seks komersial gitu. Jadi ya ada ambil sebagiannya, ada yang seutuhnya yang paling mantap sekarang belum ada lagi. Itulah kenapa Rasul bilang nanti akan ada masanya umat ini akan kembali dipimpin dengan kepemimpinan ala minhaj nubuwah yang bermetode dengan metode kenabian. Kapan? Wallahu a'lam bishawab.
Kapan wallahu alam dan di mana wallahu alam, siapa wallahu alam juga saja. Iya, yang jelas kita semuanya jangan cuma menanti, tapi mempersiapkan. Kemenangan itu bukan ditunggu, tapi diciptakan. Jadi ada pertanyaan lanjut, bagaimana mempersiapkan? Mempersiapkannya, wah, teman-teman semua, kalau kata seorang guru kami di Madinah, kalau kita tahu kenapanya, kita akan tahu bagaimananya. Singkat. Ya, kita fafifu was ngomongin bagaimananya, tapi kenapanya kita nggak paham. Mau semantap apapun bagaimananya nggak akan bisa. Tapi kalau sudah tahu why, kenapa sih harus bangkit, kenapa sih harus dengan ngikutin sunnah Nabi, bagaimananya akan Allah bentangkan di tengah jalan menuju ke sana. Insya Allah. Baik, semoga kita bisa meraih bersama ya kemenangan itu saja dalam kontribusi gitu ya. Minimal dengan memahami sirah nabawiyah teman-teman ya. Jadi kita tahu bagaimana nanti pengaplikasiannya gitu kan. Barangkali telah dekat itu kemenangan tersebut ya, insya Allah. Nah, semoga Allah berikan taufik. Baik, selanjutnya ada dari Sandi Ramadan. Afwan mau bertanya Ustadz, adakah rekomendasi buku sirah nabawiyah yang cocok untuk pemula? Karena kalau langsung baca Syekh Mubarak Furi kan lumayan tebel ya. Ada judulnya The Amazing Rasulullah, karya Saif Muhammad Isa. Saya tulis di kolom chat. Itu anak muda lah, full color, full design, dan gak tebal-tebal banget. Itu yang saya tahu. Saya juga pengen tulis tentang itu, cuma belum kesampaian. Gitu ya. Siapa nih? Kak Alia. Oke, Sandi Ramadan tadi. Oh, Kak Sandi. Oh iya. Oke. Selanjutnya, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi. Izin Ustadz, ketika Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk memata-matai Mekah, siapakah sahabat-sahabat Rasul itu dan siapa saja yang menjadi intel Rasulullah SAW? Ada namanya Abdullah bin Jahsi. Ada namanya Basbas bin Amr. Ada namanya Huzaifah bin Yaman. Ada yang namanya Muhammad bin Maslamah. Ada banyak, bahkan ada bukunya. Judul bukunya adalah Mukhabarat al-Islamiyah, tentang intelijen dalam sejarah Islam. Mantap sekali itu. Gitu ya teman-teman. Udah saya catat di kolom chat. Jadi biar teman-teman bisa mencatat juga. Allah alam bersama. Oke. Alhamdulillah turnuhun dari Bu Neni Sri Maniati. Jazakallah Ustadz, izin bertanya. Tadi Ustadz mengatakan Ghazwa itu tidak selalu berperang. Selain perang, strateginya apa ya Ustadz? Seperti itu. Iya Bunda. Jadi Ghazwa itu nggak selalu perang. Ghazwa itu bisa dalam artian datang ke sebuah tempat untuk membuat MOU. Ya, untuk membuat kesepakatan. Misalnya juga untuk selain MOU juga ini Bunda, showing of force, kayak apa ya? Kayak semua negara itu punya parade militer. Ya kan? Kayak kita keluar dari Madinah untuk mengabarkan kepada Jazirah Arab, umat Islam itu kuat loh. Gitu. Kadang-kadang seperti itu. Contoh juga Bunda di Perang Tabuk itu Rasul berangkat dengan 30.000 muslimin. Apakah ketemu dengan musuh? Gak ketemu. Tapi buat apa? Buat apa ya? Ini kalau bahasa kitanya tuh kayak menegaskan eksistensi kita. Biar Romawi tahu bahwa kaum muslimin sudah jalan sampai situ. Jadi semacam kebijakan politik luar negerinya dengan memberangkatkan sebuah pasukan. Nah, tapi yang paling penting sih selain perang tuh buat MOU biasanya. Ada suku-suku yang masuk Islam, mereka sekalian belajar Islam. Mereka pun sekalian mengirimkan beberapa utusan buat pulang ke Madinah dan belajar Islam, lalu balik lagi ke tempatnya buat mendakwahkan Islam.
Seperti itu fungsi ghazwah selain untuk berperang. Wallahu a'lam. Barakallah, Bunda. Masya Allah. Jadi sebenarnya Jazakallah, Masya Masya Allah. Allah. Sampai Jadi saat ini ini teknik-teknik modern ya yang sudah dilakukan masa betul, lalu yang bisa dilakukan sekarang. betul Ya, sekali. jazakallah, Ustaz. Masya Allah. Sami-sami, Bunda. Masya Allah. Ya, baik berarti Ustadz ini ya perjanjian Hudaibiyah itu termasuk Ghazwah Ustadz ya? Iya, ada ulama yang mengatakan Hudaybiyah itu ghazwah Hudaybiyah. Ghazwah Hudaibiyah, Masya Allah ya. Walaupun yang hadir langsung head to headnya Utsman bin Affan ya, tapi Rasulullah Betul, SAW hadir mengikuti perjalanan tersebut ya tadi. betul. Oke. Iya, saya juga unik. Kok namanya ghazwah? Enggak perang. Oh, ghazwah itu enggak mesti perang. Iya. Salah satunya. Ya Allah, baik. Oke, ini selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Buku Manhaj Haroki bisa menjadi rujukan untuk mengetahui strategi kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, pertanyaan ya. Apakah buku Manhaj Haroki mungkin gitu ya? Bisa saja. Ini karya siapa sih? Saya lupa mana dulu gitu. Munir Ghadban. Bisa, teman-teman. Karena apa namanya? Ada banyak sekali pelajaran di situ. Tapi itu satu di antara banyak ya. Jangan mencukupkan diri dengan satu buku. Jadi banyak baca buku biar dapat pemahaman yang semakin lengkap. Ibarat puzzle, ya. Satu puzzle selesai, buka buku lagi, dapat puzzle lagi, terlihat pemandangan yang lebih jelas lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Berbicara tentang buku, Ustaz, saya jadi penasaran. Ustaz, di sosial media Gen Saladin kan Masya Allah banyak sekali ilmu yang kita bisa dapatkan tentang sejarah. Kalau boleh tahu Ustaz, boleh sharing bagaimana sih proses kreatif atau proses belajar atau bagaimana ya untuk membaca buku-buku atau referensinya Ustadz ya. Mungkin Ustadz sudah sangat lama sekali ya menekuni dunia sirah, tapi mungkin bisa sharing kepada kita bagaimana caranya Ustadz ya untuk terus belajar dan proses kreatif tersebut Ustadz. Seperti itu membaca buku dan lain-lain. Jadi begini sih Ustadz dan teman-teman, kita Gen Saladin itu adalah apa yang kita tuliskan kembali setelah kita membaca. Bacanya apa? Bacanya itu tentu buku-buku sejarah Islam dalam bahasa Arab. Seperti contohnya Sir Nabawiyah, Abu Al-Khuri. Gini, niat saya membaca itu emang buat sharing. Salah satu cara membaca yang efektif itu kita membaca untuk kita bagikan lagi. Kalau kita membaca buat kita bagikan lagi, bacanya bakal semangat gitu. Karena niatnya saya tuh baca buku agar saya bisa memahami. Kalau saya paham, saya bisa share dengan bahasa yang lebih mudah. Itu salah satu teknik dan Gensa memudahkan saya buat konsisten di itu. Membaca untuk membagikan. Membaca untuk menulis ulang. Nah, yang membuat Gensa berbeda adalah penyampaian. Gayanya. Karena buku-buku sejarah itu banyaknya bahasanya resmi sekali. Bahasanya kaku, bahasanya baku. Dan Gensa berusaha buat mencari relevansinya dengan apa yang memang viral dan trending di Indonesia. Contoh yang dulu yang belum lama ini SCBD. Citayam Fashion Week. Kita Gensa cari relevansinya dengan dakwah Rasul di Taif ya. Karena banyak umat Islam yang bilang anak-anak Citayam Fashion Week itu gak punya masa depan, perusak bangsa, ya Allah. Dengernya aja sedih, meskipun mereka emang kontroversi, tapi jangan sampai kita menghakimi masa depan mereka. Wong Rasul saja gak menghakimi masa depan orang-orang Taif kan, justru malah mendoakan orang-orang Taif itu. Dengan kita membaca sejarah, kemudian melek dengan hari ini, kita bisa mencari ada hubungan yang erat antara sejarah dan apa yang trending pada hari ini. Untuk kita cari titik temunya itu apa, hikmahnya apa. Dan itu yang Gen Saladin tawarkan di tulisan-tulisannya Ustaz Faisal. Insya Allah. Baik, mengcounter kondisi fenomena ya.
dengan sudut pandang sejarah, insyaallah. Baik, terakhir mungkin ini ada yang berbagi juga tentang referensi buku tentang karya Dr. Mustafa Sibai ya. Buku terjemahnya judulnya Muhammad Sang Bergerak, tipis bukunya. Afwan Ustadz izin bertanya di Butia terkait strategi pemilihan Rasulullah, ini mungkin terakhir saja. Itu selalu memukau dan mencapai titik keberhasilan di dalamnya. Lalu apa ya dan bagaimana rahasia di dalamnya Ustadz? Selalu menang, always win ya, win streak dan lain-lain. Kenyataannya Nabi Muhammad tidak selalu menang, teman-teman semua. Dan justru Allah Subhanahu wa taala bilang dalam Al-Qur'an, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Kemenangan dan kekalahan itu dipergilirkan di antara manusia. Jadi, apakah Rasul pernah kalah? Ya pernah di Uhud. Di penggabungan Taif pun tidak berhasil. Gitu. Taktik dan strateginya ya justru kita bahas di kemarin-kemarin. Ada banyak sekali, tapi teman-teman semua kalau mau diringkas ya gak jauh-jauh dari apa yang menjadi sifat Rasul. Siddiq, membenarkan apa yang benar, amanah, menyampaikan sesuai dengan kredibilitasnya, tabligh, menyampaikan apa adanya, dan fatonah, kecerdasan. Gitu. Itu salah satu. Kalau sebelum memimpin kita harus punya sifat-sifat itu. Kalau kata seorang guru, kunu ubadan qabla an takunu quwwa, dan sebelum menjadi pemimpin yang cerdas dan hebat, para sahabat itu dididik menjadi ahli ibadah yang khusyuk. Karena kalau akhiratnya sudah bagus, kalau ibadahnya sudah mantap, berarti mereka sudah berhasil memanage diri sendiri. Dan kalau diri sendiri sudah bisa dimanage, pasti mereka bisa memanage orang lain. Itulah pentingnya syariat Islam. Ibadah-ibadahnya itu sifatnya luar biasa. Coba, sholat jamaah, sufufakum, rapatkan barisan, sholat tepat waktu, manajemen waktunya ada, manajemen manusianya ada, ya kan? Sholat di mana? Di masjid. Masjid sebagai pusat pergerakan, pusat aktivitas. Jadi sejak awal umat ini itu dididik oleh Allah untuk memanage manusia, memimpin negara, mengurus sesuatu yang besar, tidak hanya diri mereka sendiri. Tapi sebelum memimpin yang besar-besar, umat ini, muslimnya dididik untuk memimpin diri sendiri dulu. Masya Allah. Mungkin itu teman-teman semua, saya juga mohon doanya ini, ternyata dapat kabar ayah saya opname pagi ini karena ada diabetes. Mohon doa dari teman-teman semuanya agar Allah menyembuhkan ayah kami, dan juga kepada setiap orang yang sakit, semoga Allah sembuhkan, semoga Allah berikan afiat, yang sehat diberi afiat, yang sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung Jumat pagi di majelis kajian di hari yang berkah, ya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, hatur nuhun, jazakumullah bil jannah Ustadz Edgar Hamas atas ilmunya pada pagi hari ini. Sebelum ditutup, kami izin informasikan bagi Bapak Ibu yang hendak menginfakkan infak terbaiknya ya di pagi hari, di hari Jumat, setelah majelis ilmu, silahkan Bapak Ibu untuk memaksimalkan ikhtiarnya di rekening yang telah tercantum di kolom chat Zoom. Silahkan ya, kami up lagi. Ya, hatur nuhun teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Insya Allah pertemuan terakhir ya di minggu yang akan datang ya. Kita maksimalkan series sirah ini menuntut ilmu bersama Ustaz Edgar Hamas. Jazakumullah jannah. Mari kita tutup dengan bersama membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullah bil jannah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Jazakallah khair. Amin.
Terima kasih atas kehadiran Anda. Kami mohon maaf bila terjadi ketidaknyamanan atau terdapatnya kekurangan selama sesi kelas berlangsung. Sampai jumpa di rangkaian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.